Halo teman-teman, berawal dari hal kecil, jangan biarkan korupsi tumbuh menjadi besar. Korupsi? Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin cerere upetio atau cerere upetioese, yang berarti merusak atau menghancurkan. Juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Lalu, korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu mengapa korupsi di Indonesia sangat sulit untuk dihilangkan? Oke, mari sejenak kita flashback ke masa lalu. Tahukah Anda, jejak korupsi di Indonesia sudah dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan oleh para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf. Kelompok petugas pajak yang disebut Mangilala Druya Haji ini disebut dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo. Sejarawan Ongokam dalam buku Dari Soal Priai sampai Nyi Blorong juga menyoal petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para Mangilala Druya Haji. Akibatnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa saja dan menjadi tradisi oleh masyarakat di negara kita. Contoh perilaku apa saja yang dapat memicu perilaku korupsi di masa depan? Yang pertama, seperti mencontek, berbohong, dan banyak hal lainnya yang sudah dianggap biasa saja dan boleh-boleh saja dilakukan jika itu bukan pelanggaran yang besar. Ketidakjujuran seperti itu yang dibiarkan oleh masyarakat kita dan dianggap hal biasa saja dan bukan kejahatan yang besar, maka semakin lama akan semakin leluasa dalam melakukan perbuatan tersebut. Semua koruptor pasti melalui hal yang serupa juga. Maka hal menakutkan akan terus terjadi. Akan semakin hancurlah negeri kita tercinta ini, yang akan dipimpin bergantian oleh generasi ke generasi yang tumbuh dengan benih-benih korupsi di dalam dirinya. Oke, santai dulu. Tenang ya. Masih banyak loh teman-teman hal yang bisa kita lakukan untuk menekan angka korupsi di masa depan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Ada 9 nilai yang bisa kita terapkan pada diri sendiri untuk mencegah korupsi. Nilai-nilai tersebut yang pertama ada kerja keras, mandiri, jujur, disiplin, peduli, adil, tanggung jawab, berani, dan sederhana. Dengan menerapkan 9 nilai tersebut dalam diri kita, diharapkan di masa depan, negeri kita akan dapat menekan angka korupsi tersebut. Semangat untuk generasi yang memerangi korupsi di Indonesia. Semangat untuk generasi muda untuk terus berjuang memberantas korupsi. Walau negara gagal move on, pemberantasan korupsi still going on.